Anak-anakku, kita mulai masuk materi yang pertama yaitu materi PPKN. Ya, nah untuk materi PPKN hari ini kita nanti akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Masih ingatkan anakku semuanya waktu kita belajar subtema 1, pembelajaran 1, kita telah mempelajari hak dan kewajiban terhadap apa sih? P1 kemarin terhadap Tuhan, terhadap tanaman. Kemudian untuk yang P4, PPKN P4, hak dan kewajiban terhadap hewan. Ya, hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya, jadi ya ingat saya, ya usahakan antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Ya, jangan kalian menuntut hak kalian sebelum kalian melaksanakan kewajiban kalian. Hari ini kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita. Anak-anak semuanya, di masa pandemi seperti ini, tentunya yang namanya lingkungan bersih, lingkungan sehat, itu adalah faktor penentu. Nah ini, ya, faktor penentu, ya, terhambatnya penyebaran virus corona. Apalagi apabila kita berada di tempat-tempat umum seperti apa, Dek? Terminal, kemudian bandara, kemudian swalayan, tempat wisata, ya. Jadi ya, nah virus itu salah satu pencegahannya dengan cara bagaimana, Pak Usima? Dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan, ya. Maka dari itu anak-anak semuanya, apabila kalian itu mau masuk rumah, kalian diminta orang tua kalian untuk cuci tangan, untuk menggunakan hand sanitizer. Tujuannya apa? Tujuannya, Dek? Untuk apa? Menjaga kebersihan. Karena salah satu upaya penangkalan virus corona adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, ya. Nah, silakan anak-anak semuanya dibuka buku BBD-nya halaman 44, ya. Jadi ya, di situ ada, Dek, kewajiban kita atau cara bijak kita untuk menjaga lingkungan. Dengan cara bagaimana? Silakan kita lihat anak-anak semuanya. Yang poin A, kewajiban kita atau cara bijak kita menjaga lingkungan dengan cara bagaimana? Yang A, Mas Tara, silakan dibaca. Nah, yang pertama Ustazah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, nah, ingat, Dek, sampah itu adalah permasalahan yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Ya, kalian pernah lihat, Dek, apa namanya TPA? Ada yang tahu TPA itu singkatan dari apa? Bukan Taman Pendidikan Al-Quran loh. TPA. Nah, tempat pembuangan akhir. Kalau kalian lihat terus, jadi ya TPA kita itu sudah seperti gugukan gunung. Kayak bukitnya bukan berisi batu padas atau bukan berisi tanah, tapi bukitnya itu berisi sampah yang tidak bisa diolah lagi. Biasanya, Dek, di TPA tempat pendidikan akhir, sampah yang bisa diolah itu sudah diambil oleh para pemulung. Ya, kalau sudah berbentuk gundukan gunung, berarti sampah itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan pemulung untuk diperjualbelikan untuk didaur ulang lagi. Ya, maka dari itu kita harus selalu berpikir kreatif untuk bisa mendaur ulang sampah-sampah yang kita hasilkan, sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga kita. Ya, ingat saya, sampai sekarang itu masalah sampah itu masih jadi problema, belum terpecahkan. Yang kedua, poin B, Mbak Brina, silakan dibaca, Mbak Brina. Kepedulian kita terhadap lingkungan, yang poin B yaitu apa, Ulus? Nah, menjaga kebersihan taman kota. Ya, ingat saya, yang namanya taman itu biasanya berisi tumbuhan.
Ya, semakin banyak tanaman, semakin banyak tumbuhan yang ada di taman kota, ya, taman itu pasti akan menghasilkan oksigen yang sangat melimpah. Jika oksigen melimpah, kita nanti dapat bernafas dengan segar, ya. Kita nanti bisa bernafas dengan sangat leluasa. Dan kamu ingat untuk mencegah, dan kamu ingat ya, untuk mencegah terjadinya global warming, salah satu cara saya yang berupa tanaman dan tumbuhan, semakin banyak tanaman dan tumbuhan, insya Allah oksigen yang akan dihasilkan nanti juga akan semakin melimpah. Kalau O2-nya melimpah, kita nanti dapat bernafas dengan lega. Contoh sederhana saja, ketika kalian ke desa, bagaimana kira-kira perasaan kalian? Happy. Terus bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan ketika kamu itu menghirup udara di desa tersebut? Nah, beda tadi. Kamu ke rumahnya kalian deh, tidak perlu menggunakan masker terus. Karena apa deh? Tanpa diminta untuk jaga jarak, rumah-rumah penduduk desa itu sudah berjarak. Ya Pak ya. Makanya ya Usimah ya, kalau kamu ke desa deh, ya, kamu pasti Usimah, tidak perlu menjaga jarak, tidak perlu menggunakan masker. Karena apa Usimah? Karena jarak antara satu rumah penduduk dengan penduduk yang lain itu sudah jauh. Makanya nggak usah heran, kenapa orang-orang desa tadi itu ketika mereka itu berbicara pasti bater, pasti keras, ya. Padahal karena Muslimah itu tadi itu deh, karena rumah mereka itu jaraknya jauh, ya. Yang berikutnya yaitu, nah ini ya, salah satu tindakan kepedulian terhadap lingkungan umum yaitu yang mana Muslimah nih, menjaga kerapian buku di perpustakaan, ya. Muslimah sangat miris gede. Kenapa kok miris Muslimah? Kenapa deh? Nah, ruang perpustakaan sekarang itu menjadi ruang yang tidak diminati oleh anak-anak. Mereka sering masuk sih ke ruang komputer daripada ruang apa ya? Untuk kelas berapa Pak perpustakaan? Kelas 2 sama kelas 3. Akan gila ya Dek ya. Kalau misalnya kalian itu masih suka membaca buku, ya silakan Dek. Kalian Dek, lakukan, ya. Habit itu, kebiasaan itu jangan sampai kalian hilangkan, ya. Yosimah ya. Nah ini terus jadi ya, karena kalau salah satu sumber informasi, sumber pengetahuan itu melalui buku, ya. Jadi kalau misalnya ada buku, nah kan banyak Mas, sumber belajar itu bisa dari manapun, dari buku, dari internet, dari kampus ensiklopedia, atau dari penjelasan ustaz-ustazah kalian, ya. Jadi ya, jika kalian masih memiliki habit seperti itu ustazah, jadi ya lakukan deh. Selama itu positif, selama itu baik, lakukanlah, ya. Nah, kemudian ustazah, di bawah halaman 44, di situ ada tabel, ya. Jadi ya, tabel tentang kehutanan dan kelautan, ya. Lihat kolom sebelah kehutanan. Di situ adalah hal-hal yang dapat merusak lingkungan hutan. Ya, bisa kalian bisa sendiri saya, ya. Contohnya apa sih Pak? Hal-hal yang dapat merusak lingkungan hutan. Contohnya apa sih Pak? Nah ini loh. Nah, menebang hutan secara liar, nggak boleh, ya. Menebang pohon itu ada aturannya. Biasanya disingkat dengan sistem apa? T. Tebang, pilih, tanam. Ya, menebang pohon itu tidak boleh seenak kita sendiri. Harus ada aturannya.
yaitu TPT, tebang, pilih, tanam. Ya, kita tahu sih Mas. Yang pertama, pohon yang kita tebang itu adalah pohon yang tua. Pohon yang memiliki ukuran diameter yang besar. Ya, kalau ingin menebang pohon di hutan, tidak boleh menebang pohon yang masih muda. Karena kalau pohon yang masih muda, nanti dia masih dalam masa pertumbuhan, masih bisa tumbuh besar lagi. Makanya jika ingin menebang pohon, silakan pilihlah pohon yang tua, pohon yang memiliki diameter yang besar. Nah, tapi ingat deh, setelah kamu menebang pohon, kamu harus menanami pohon yang baru lagi. Jangan tebang, kemudian kalian kalian tinggal pergi. Ya, inilah yang disebut dengan sistem TPT, tebang, pilih, tanam. Menebang pohon yang tua, kemudian menanam kembali pohon yang masih muda. Supaya apa sih Mas? Supaya regenerasinya itu masih terjaga. Paham sayang? Nah ini deh, yang poin kedua deh. Tindakan merusak lingkungan hutan yang kedua itu apa sih yang kedua? Nih, melakukan pembakaran hutan. Nah ini loh deh. Ya, beda ya. Nah, sengaja hutan itu dibakar. Untuk apa sih Mas? Untuk membuat pemukiman penduduk yang baru di Gawe Koma. Ya, untuk membuat tanah perkebunan yang baru. Boleh nggak deh? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, apalagi itu hutan lindung. Hutan lindung itu tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan perkebunan maupun tempat pemukiman penduduk. Yang namanya hutan lindung, berarti hutan itu difungsikan untuk melindungi habitat di dalamnya. Entah itu tanaman langka atau hewan langka. Paham ya? Nah, terus itu deh di sebelahnya itu ada upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama apa Nih, lakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nek bertebang kuwi yo ditambah tanaman baru. Jangan bertebang baru ditinggal. Ya, yang kedua harus Mas. Nah, yang kedua, jika kalian menemui pelanggaran dalam penebangan pohon deh, pelanggaran dalam perusakan hutan deh, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan cuma diem saja. Ya, jadi ya kalian tahu deh, tetanggamu itu habis mencuri deh, pohon di hutan. Jangan malah kalian pengen, bisa aku tak perlu untuk pensi ngerti gitu ya. Nah, tapi segera kalian tidak tegas atau laporkan kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga Pak Usima sudah semua bahas, melakukan TPT, tebang, pilih, tanaman. Baru tebang, jangan ditinggal, tapi kalian tanam kembali dengan bibit yang baru, dengan tanaman yang baru. Paham ya? Yang keempat apa sih Mas? Nih, menghemat penggunaan bahan-bahan yang berasal dari kayu, berasal dari ya. Oh ya. Nanti ada prosesnya sayang ya. Nanti ketika kita sudah diizinkan untuk pertemuan jadi ya. Nah, yang normal deh, nanti akan kita putarkan deh video bagaimana kayu nanti diolah menjadi bubur-bubur kayu yang nantinya menjadi bahan baku kertas dan bahan baku tisu. Ya, sayang ya. Nah, kemudian poin kedua yaitu tentang laut. Ada beberapa hal yang bisa merusak lingkungan laut kita. Yang pertama Mas, melihat ya, mencari ikan menggunakan bom meledak, mencari ikan menggunakan umpan harimau. Di
Di sini jangan ada yang belum tahu deh, bukan harimau itu apa. Ayo, yang di rumah. Oh, bukan harimau itu berarti taringnya harimau. Itu hanya apa? Coba tahu tadi, bukan harimau. Belum tahu Mas? Ya, terus Nikmah jelaskan ya. Bukan harimau itu hanya sebuah istilah. Tidak ada hubungannya dengan hewan harimau. Entah itu kepala harimaunya atau taring harimau. Ya dek ya, nggak ada hubungannya. Itu hanya istilah. Jadi sayang, bukan harimau itu adalah jaring yang sangat besar. Sekali jaring tadi itu ditebarkan ke laut, ya. Sekali jaring tadi itu disebarkan ke pantai, ke sungai, semua yang ada di dalam laut itu ikut ke jaring. Nah ini deh, mesti mau ulangi deh, bukan harimau. Ya diam dulu sayang, ya. Bukan harimau itu tidak ada hubungannya dengan hewan harimau. Ini hanya sebuah istilah saja. Jadi bukan harimau itu seperti jaring yang sangat besar Mas Tara. Ketika jaring nanti ditarik menggunakan mesin, ya, sekali tarikan itu bisa menghasilkan ikan berton-ton. Tidak hanya kuintal deh, tapi berton-ton. Ya, mengapa penggunaan bukan harimau belerang? Karena ini penting loh Mas. Ayo Mas Arkana, Mbak Drina, konsentrasi dulu, ya. Nah, kenapa belerang musik Mas? Karena aku tahu ketika disebarkan di laut, ikan-ikan kecil nanti ikut tertangkap sayang. Padahal yang namanya ikan kecil nanti dia itu masih bisa berkembang, masih bisa menghasilkan keturunan. Tetapi gandeng menggunakan ikan harimau, ikan-ikan kecil tadi ikut tertangkap. Kalau hal ini terus-menerus kita lakukan, habitat ikan di laut nanti semakin berkurang. Populasi ikan di laut nanti semakin berkurang. Kenapa tidak manusianya saja yang harimau itu dilarang, ya, dilarang sekali deh. Ya, paham ya? Kemudian nah ini jangan sampai poin kedua, jangan sampai kalian itu membuang sampah di laut. Ya, kemarin kalian lihat apa enggak deh? Ada seekor hiu atau seekor paus, jadi ya dia itu mati gara-gara tubuhnya kegubet plastik loh. Kura-kura ya? Maaf deh, bukan paus atau hiu. Jadi kura-kura sayang. Jadi kura-kura itu sampai mati bukan karena dia itu makan plastik, tapi tubuhnya kegubet apa namanya plastik. Sampah yang di laut nanti itu sih, itu viral loh, bukan kemasukan nanti tubuh itu kegubet, nggak nek sikilnya kegubet, anaknya gubet nggak bisa berenang deh. Akhirnya kurang-kurangnya kemabang, jadi ya apa namanya terapung, kemudian mati. Ya, bukan karena makan sampah loh mas apa jenenge Mas Arkana. Nah, penyu kelihatannya penyu ya. Nah, jadi ya ini viral ini. Tidak apa namanya tidak lama kejadiannya. Kalau kamu itu masih bisa nyari di medsos, masih ada itu. Jadi bukan karena dia makan sampah plastik, tetapi tubuhnya kegubet plastik. Terikat kegubet itu biasanya apa kegubet itu ya? Apa? Kegubet itu ya. Terlilit apa namanya? Sampah plastik. Kalau terlilit kan nggak bisa bergerak toh, nggak bisa berenang toh, dia akhirnya mati. Ya, nanti kalau sampai rumah yang di sini deh, boleh kalian cek di YouTube atau di Instagram. Paham ya? Nah, terus yang ketiga ini, jadi ya hal-hal yang merusak lingkungan laut. Yang ketiga yaitu membuang limbah pabrik ke laut. Ya Allah. Jadi ya jangan sampai gara-gara limbah pabrik
ya populasi hewan yang ada di air itu punah. Ya, jadi ya, nah bahaya sekali ya Usimah ya. Limbah pabrik itu mengandung bahan-bahan kimia. Kalau sampai nanti tertelan oleh hewan-hewan di air, lama-lama hewannya ya mati. Ya nggak boleh ya. Nah, kemudian terus kalian lihat kolom di sebelahnya itu ada upaya menjaga lingkungan laut. Dengan cara bagaimana Usimah? Yang pertama, menangkap ikan menggunakan jaring. Yang kedua, beda. Kalau jaring itu paling-paling hanya kecil, Mas. Tidak selebar pukat harimau. Nanti silakan kalian browsing di internet deh. Pukat harimau itu sekali ditebarkan, Mas. Sekali ditebarkan di laut, Mas. Jadi ya, nah ketika nanti ditarik, diambil ikan yang dapat ditarik nanti tidak hanya berapa kilo, berapa kuintal, tapi berton-ton. Bayang Mas, ya. Iya deh. Oh, kalau paus, kalau paus enggak ya, Dek, ya. Kalau paus apa namanya tidak apa tidak memiliki jaring. Paus itu kan tidak apa namanya tidak sembarangan berenang di laut ya, Dek, ya. Biasanya kan jangan tengah-tengah laut tadi. Ya. Kalau ikan seperti ikan itu tidak besar itu, Dek. Yang seperti mancing mania itu. Gimana saya? Ya, semua ini pasti akan terjaring. Kalau dia masuk ke pukat harimau tadi itu, ya. Nah, ya. Oke. Kalau sampai ke dasar enggak. Kedalaman laut itu sangat-sangat dalam sekali, Dek. Ya, waktu itu, Dek. Apa namanya kemarin kejadian apa, Dek? Tenggelamnya kapal selam. Kemarin kapal selam ya. Nah, kapal selam tadi itu Dek loh. Kapal gede sakmono. Tenggelam di laut sampai sekarang. Nah, kapal gede sakmono Dek yang tenggelam di laut sampai sekarang aja belum diketahui keberadaannya. Ingat Usimah ya. Oh, ingat Usimah ya. Laut kita itu memiliki kedalaman yang sangat luar biasa. Jadi jangan main-main dengan air. Air itu diam-diam menghanyutkan. Kalau kamu tidak ahli berenang, ya, jangan main-main dengan air. Nah, terus ini upaya untuk melestarikan laut yang kedua yaitu apa, Us? Tidak membuang sampah ke laut. Yang ketiga apa sih, Mas? Melakukan penanaman terumbu karang. Ingat, terumbu karang itu seperti rumah hewan-hewan yang ada di laut. Ya, ikan-ikan itu sering sembunyi di terumbu karang. Karena apa? Terumbu karang itu dijadikan rumah bagi hewan-hewan laut. Kalau mereka tidak punya rumah, otomatis habitat atau populasi mereka nanti juga akan semakin berkurang. Apa? Oh ya, yang viral itu ya, Dek ya. Benar. Ya, sudah pernah dibahas dalam Al-Qur'an tadi. Ya, ning jero laut ki mau ada pertemuan antara apa namanya air asin dan air tawar toh. Nah, yang keempat apa sih, Mas? Nih, ya, menanam hutan bakau. Hutan bakau atau menanam pohon mangrove. Hutan bakau, pohon mangrove itu dijadikan apa namanya, Dek? Tanaman untuk menghalau abrasi. Ada yang tahu, Dek? Yang namanya abrasi itu apa? Kalau nggak tahu boleh kalian lengkapi di bawahnya yang di rumah saya. Mbak Sasa, Mbak Askia, Mbak Selda, Mas Artu dan yang lain-lainnya. Silakan kalian beri keterangan. Abrasi itu apa tuh? Abrasi itu? Abrasi. Pengikisan. Nah, pengikisan. Nah, pengikisan yang disebabkan air laut
ada erosi, ada abrasi. Jangan pengikisan. Pengikisan, pengikisan, pengikisan tanah juga boleh. Pengikisan tanah yang disebabkan karena air laut. Itu namanya abrasi. Kalau erosi itu kan tanah longsor. Kalau abrasi itu pengikisan tanah. Kita ulangi lagi. Pengikisan tanah karena air laut. Jadi tanahnya tadi itu terkikis. Tanah ini mau entek mergone air laut. Supaya tanah itu tidak habis, tidak terkikis, makanya diupayakan dengan menanam pohon mangrove atau membuat hutan bakau. Pernah hutan bakau? Berjalan di atas jembatan, di bawahnya itu ada air, banyak sekali akar-akar. Jadi hutan itu isinya air. Beda apa sayang? Beda ya. Nah, kenapa Usina? Hutan bakau sama pohon mangrove, beda ya. Itu dapat mencegah abrasi karena pohon bakau dan pohon mangrove atau pohon mangrove beda ya. Itu memiliki akar yang sangat panjang, akar yang sangat kuat. Jika nanti ada ombak besar, ombaknya nanti bisa ditahan supaya tidak sampai ke daratan. Nah ini deh, ya, jadi ya, mesti lagi deh. Hutan bakau atau pohon mangrove itu dijadikan untuk mencegah abrasi laut. Ya, ketika ada ombak datang, apalagi ombaknya besar, itu bisa dihalau oleh pohon mangrove atau hutan bakau. Paham ya sayang? Nah, untuk evaluasinya, Muslimah melihat insya Allah mudah-mudah deh. Ya, silakan kalian kerjakan. Jika nanti ada kesulitan, bisa menghubungi Muslimah atau Ustadz Arifin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu Upel Bahasa Indonesia. Silakan anakku di rumah, kalian buka halaman 48. Nah ini halaman 48 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ada sayang langkah-langkah berwawancara. Kemarin sudah kita bahas juga, ya. Langkah-langkah wawancara itu meliputi 3 hal. Yang pertama apa Usma? Ayo, langkah-langkah wawancara itu meliputi 3 hal Usma. Yang pertama sebelum melakukan wawancara. Yang kedua Usma, saat atau ketika melakukan wawancara. Yang ketiga apa? Yang ketiga deh, sesudah atau setelah melakukan wawancara. Di sini ada yang masih ingat deh, wawancara itu apa tahu sih Mak? Yang mana? Yang mana? Ketika? Nopo? Oh ya, yang ketika. Terus simak lagi gede. Jadi ya masih ingat anakku semuanya? Wawancara itu apa tuh sayang? Wawancara kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mencari informasi. Kok terus boleh kalian singkat ya. Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab untuk mencari informasi. Kalau kalian menjawab seperti itu, sudah Muslimah betulkan. Ingat, saat kalian melakukan wawancara, ya, berarti kalian nanti harus melibatkan apa dan apa ayo deh, saat kamu melakukan wawancara, berarti nanti
Dan siapa sayang? Narasumber. Ingat, nulis narasumber itu digabung. Ya, jadi ya. Nah, ingat, kegiatan wawancara itu harus mencakup dua orang ini. Pewawancara dan narasumber. Masih ingat saya? Pewawancara itu apa? Ayo, yang di rumah boleh raise hand. Pewawancara itu apa pewawancara? Yang di rumah? Pewawancara orang yang ayo saya pewawancara ya. Halo Mas Akena, bisa minta waktunya sebentar? Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Nah, itu lebih pewawancara. Siapakah pewawancara itu? Mbak Brina? Pewawancara apa pewawancara? Nah, orang yang bertanya kepada narasumber. Ya, seperti ini boleh nggak Osima? Pewawancara adalah orang yang mencari informasi. Boleh nggak? Boleh. Boleh deh. Pengertian pewawancara itu banyak sekali Osima. Yang pertama yaitu orang yang bertanya kepada narasumber. Boleh. Orang yang mencari informasi juga boleh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Nah kalau narasumber itu siapa narasumber? Nah pinter. Orang yang narasumber adalah orang yang memiliki informasi atau orang yang menjawab pertanyaan pewawancara. Adik baru kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama apa Osima? Nah ini ya Dek ya. Tentukan narasumber yang sesuai dengan tema yang kalian cari. Kalau kalian ingin mencari bagaimana cara mengajar yang baik saat daring, berarti narasumber yang tepat itu adalah seorang siapa? Guru. Ya, kamu tuh pengen tahu deh, ya Dek ya, model atau strategi mengajar yang baik di masa pandemi. Nah, kok malah saya boleh Pak Dokter, Pak Polisi, nyambung narasumbernya? Gak nyambung, karena ini berhubungan dengan dunia pendidikan. Berarti narasumber yang tepat, narasumber yang harus kalian cari yaitu seorang guru. Paham ya? Nah, yang kedua tahu sih Mas. Nah ini deh, hubungi narasumber, pastikan waktu dan tempatnya. Nah si sebetulnya deh, Mbak Ai pengen mewawancarai Mbak Anissa. Tahu-tahu deh, Mbak Ai itu ke rumahnya Mbak Anissa malam-malam. Anissa lagi mau sedang pergi. Seperti itu benar apa tidak sayang? Nggak benar. Kalau kamu itu pengen mewawancarai narasumber, kamu buat janji terlebih dahulu. Waktunya kapan Bapak? Waktunya kapan Ibu? Tempatnya di mana? Pastikan deh, ya Dek ya, kamu itu menentukan tempat dan waktu kepada narasumber. Yang ketiga Pak Usima, nah ini yang paling penting, disiapkan daftar pertanyaan. Jangan nanti ketika sudah bertemu dengan narasumber deh, baru kalian mikir, mau tanya apa ya? Nggak boleh. Ya, daftar pertanyaan itu kalian susun, kalian buat sebelum kalian bertemu dengan narasumber. Paham saya? Dan keempat apa Us? Nah ini, disiapkan alat tulisnya, disiapkan alat perekamnya. Boleh menggunakan tape recorder atau boleh menggunakan HP. Ya, alat tulis jangan lupa deh. Sampai di lokasi bilang sama narasumbernya, Pak, Bu, pinjam pulpen dong. Aduh. Berarti ketahuan ya Dek ya, kalau pewawancara tersebut tidak siap. Ya, kemudian yang kelima Pak Usima. Nah ini ya Dek ya, buatlah janji dengan narasumber sebelum melakukan wawancara. Sama seperti nomor 2 ini dan nomor 5 ya.
buat janji dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk kalian datangi. Jangan ya sayang ya. Nah, kemudian terus, yuk Usimah bantu untuk menjawab soal BI yuk. Yang di rumah sayang, silakan dibuka halaman 49. Nomor 1 siapa yang bisa nomor 1? Urut ya, Mas Tara, dibaca Mas Tara. Kegiatan tanya jawab. Disebut apa, Dek? C. Nomor 1 C. Wawancara. Nomor 2 Mbak Ai. Di bawah ini yang tidak termasuk. Tidak termasuk. Berarti yang mana Mbak Ai? D. Membuat hasil laporan wawancara. Ingat, laporan wawancara nanti akan kalian buat sesudah melakukan wawancara. Nomor 3 Mbak Anissa. Orang yang tepat. Orang ya. Nomor 3 jawabannya A. Orang yang tepat dijadikan narasumber adalah A. Orang yang mampu menguasai permasalahan ya. Kalian mau tanya tentang pembelajaran, tanyalah kepada guru, dosen ya. Apa Mbak? Nomor 2 tandanya D. Dodol. Membuat hasil laporan wawancara. Nomor 4. Langsung ke soalnya Mbak Divi berdasarkan percakapan di atas. Langsung ke soalnya Mbak Divi. Beni dalam percakapan itu berarti Beni sebagai apa sayang? Beni sebagai wawancara. Nomor 4, Beni itu berperan sebagai pewawancara. C. Cacing. Nomor 5 Mas Arkana, langsung ke perintah soalnya. Berdasarkan nomor 5 apa Dek? Coba. Nih Dek nih, ada seorang penyiar ya. Dia bilang seperti ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, bencana ini bukan untuk yang pertama kali terjadi di sini. Apakah ini benar, Pak? Nah, Pak Yusuf bilang seperti ini. Ya, sangat benar. Sejak 3 tahun yang lalu, bencana ini sudah yang kedua kalinya. Berarti kalau disimpulkan, D, yang mana ini, Pak? B, pinter. Bencana alam ini baru 2 kali terjadi. Kenapa kok yang masalah, Mas? Bencana alam itu baru pertama kali? Salah ya, Dek ya? Bencana alam di daerah itu sudah 2 kali terjadi. Kenapa kok yang C salah? Berapa tahun, Den? 3 tahun. Ya, bencana alam ini terjadi 2 kali dalam 2 tahun. Padahal 2 kali dalam 3 tahun. Ya, jadi ya. Kalau yang D, salah lagi itu D. Ya, tidak setiap tahun ada bencana. Tapi D, selama 3 tahun sudah 2 kali terjadi bencana alam. Ya, alhamdulillah saya untuk BI-nya sudah kita bahas ya Dek ya. Dan nanti kalian yang di rumah, yang di sekolah, sampai rumah nanti tinggal mengerjakan soal PPKN. Oh iya anakku semuanya, anakku yang di rumah dan di sekolahan. Setelah ini nanti Ustadz akan menge-share latihan soal PPKN dan latihan soal BI via Google Form. Ya, Usimah ulangi deh. Setelah ini deh jam 10 nanti akan Usimah share, Adi share latihan soal PPKN dan latihan soal BI. Ya, soalnya sedikit sayang, hanya 10 saja. Silakan nanti dikerjakan ya, Dek. Itu untuk persiapan PTS 1 kalian. Hanya latihan soal saja, ya. Usimah cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang di rumah, terima kasih ya. Jangan lupa anak-anakku yang di rumah besok yang absen 8 sampai 14 siap-siap datang ke sekolahan ya. Terima kasih yang di rumah boleh apa namanya Dek keluar dari Zoom meeting.
Yang di rumah, terima kasih ya Mbak Sasha, Mbak Zelda, kemudian Mbak Askia, ada Mas Gaisan, Mas Delano, Mas Arthur, Mas Fahri, ada Mas Ziad, ada Mas Farid, ada Mbak Rara, ada Mas Al, nah, ada Mbak Mutiara Alisa, ada Mas Farid, ya, terima kasih ya sayang ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli.